Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para cerdik pandai, para sesepuh tua tengganai, wabil khusus yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Hafil Atalallahu baqa'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan untuk beliau, amin Allahumma. Yang kami hormati Al-Karim Ibnul Karim, Gus Fathullah, Gus Rahmat, Gus Rahim, para asatidz pondok pesantren Al-Muhajirin, para bapak, para ibu, para undangan, para imam khatib Bilal, pegawai syara, dan para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Sebelumnya mohon maaf, saya berada di kursi ini duduk sendirian, yang lainnya lesehan. Nyun ngapunten nggih. Alhamdulillah dalu menika kita sami-sami diparingi anugerah kalian Gusti Allah dalam bentuk hujan. Hujan ini adalah rahmat, adalah kasih sayang dari Allah untuk kita umat manusia. Mudah-mudahan kita husnudzan billah, selepas hujan ini besok kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala dengan penuh semangat, amin Allahumma amin. Yang punya kebun sawit, mudah-mudahan sawitnya setelah dapat hujan pada malam hari ini hasilnya melimpah dan harganya juga lumayan mahal, amin Allahumma. Yang punya kebun karet, yang punya kebun sayur-sayuran, mudah-mudahan hasilnya melimpah dan barokah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lebih-lebih dalam minggu-minggu ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa sekali kepada saudara kita, sedulur kita, yaitu Kang Saifuddin atau kami biasa menyebutnya Kang Didin. Apa nikmatnya? Nikmatnya adalah diberikan keturunan. Ini nikmat yang luar biasa sekali yang patut disyukuri, dan wujud syukurnya kita semua hadir di sini memenuhi undangan dari beliau dalam rangka tahaddud bin nikmat. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan anak beliau yang bernama Syauqi Muhammad Al-Musaffa diberikan kesehatan dan umur panjang, amin. Diberikan kecerdasan dan diberikan selalu keterangan dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah dan di dalam memahami hukum Islam, amin Allahumma amin.
Yang kedua kalinya salawat berangkaikan salam marilah kita tak henti-hentinya hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi di bulan ini sebentar lagi akan habis bulan Safar berganti dengan bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi kita dilahirkan. Saya mau cerita sedikit, ternyata budaya memperingati Maulid Nabi ini sudah rata hampir di seluruh belahan dunia. Di sebuah belahan dunia yang bernama Mesir, saya pernah menginjakkan numpang tidur di sana. Ada sebuah tradisi. Apa itu tradisinya? Memperingati Maulid Nabi dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Awal dengan sebuah simbol. Simbolnya apa? Simbolnya adalah lampion. Lampion yang dihias dengan indah, ada lampunya, ada lafaz sholawatnya. Itu menandakan bahwasanya sekarang adalah bulan Rabiul Awal. Konon katanya, saya mendengar dari beberapa informasi di beberapa media, sebuah negara yang kita kenal dan sudah sangat masyhur sebagai negara yang tidak senang dengan budaya Maulid Nabi, yaitu Saudi Arabia, untuk tahun ini di sana diperingati. Apa bentuknya? Bentuknya adalah dimulainya tanggal merah, berarti libur untuk kegiatan aktivitas kantor dan sekolah dan kegiatan-kegiatan lain. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah kerajaan Saudi sudah tidak lagi semacam dulu memandang rendah orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, bahkan memandang bid'ah. Tetapi di tahun ini atas izin Allah, Maulid Nabi di sana betul-betul diperingati. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Kang Didin sekarang sudah diberi momongan pinter Kang aleh. Ini sebuah amanat yang berat. Allah tidak akan memberikan amanat kalau memang orangnya dinilai belum pantas. Allah memberikan amanah berupa bayi yang diberi nama Uki Muhammad Al-Safa. Ini berarti Allah memberikan kepercayaan. Berat memang. Nuwun sewu, saya di sini bercerita atau ngobrol-ngobrol bukan berarti saya lebih tahu, tetapi dalam hal ini banyak pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Saya momongan baru 2. Mungkin bapak-bapak yang jam terbangnya itu tinggi, momongannya sudah banyak, bahkan sudah pada punya cucu dan buyut. Kenapa badan? Tentu lebih banyak pengalamannya, tetapi tidak ada salahnya saya di sini berbagi sedikit pengalaman bahwasanya anak adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa dikatakan anugerah yang luar biasa? Tentu bapak-bapak dan hadirin sekalian, dalam menimbang nikmat Allah berupa keturunan, ini melebihi nikmat-nikmat duniawi manapun. Dikasih kebun sawit 10 hektar senang, tetapi dikasih anak 1 lebih senang. Begitupun yang sudah mbah-mbah dikasih cucu, ini lebih senang. Karena apa? Karena keturunannya inilah yang menjadi aset kebanggaan, aset yang bisa menaikkan derajat orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Ini berat karena mendidik anak bukan seperti angon kambing atau angon sapi yang dibesarkan secara jasmani badannya saja, sementara
pikirannya tidak kita pedulikan. Yang penting makan, minum enak, sehat, sudah senang. Tetapi untuk anak tidak demikian. Oleh karenanya sebagai orang tua, kita semua diberikan amanah oleh Allah supaya apa? Supaya bisa ngembang, baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani, baik kesehatan secara fisik maupun non fisik, baik kesehatan yang terlihat maupun kecerdasannya. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Kang Didin, kalau orang laki-laki disebut sebagai imam, ibunya ini disebut dalam beberapa kalimat yang cukup masyhur, al-ummu madrasatul ula, atau ibu adalah madrasah, sekolahan yang pertama bagi anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena ibu menjadi tempat bertanya pertama anak-anaknya itu. Contoh kecil, saya punya anak umur 5 masuk 6 tahun. Pertanyaannya Masya Allah susah sekali. Kalau ibunya tidak pandai dalam mencari informasi untuk mendidik anak yang baik, maka kemungkinan besar si anak ini tidak menemukan jawaban di dalam ibunya. Atau kalaupun ada jawaban tetapi jawabannya salah, maka pikiran anak itu terbentuk dengan pola yang salah. Na'udzubillah. Contoh pertanyaannya bagaimana? Sama seperti di dalam hadis jariyah, bahwa dinyatakan ada seorang jariyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah itu di mana? Apakah di sana? Apakah di langit?" Lalu Nabi mengangguk iya. Karena apa? Biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan intelektualnya, dia hanya menerima informasi, dia masuk akalnya, logisnya, Allah itu berada di tempat yang luhur, yaitu di atas. Anak saya bertanya kepada ibunya, "Bu, Allah itu punya tangan enggak? Punya kawan enggak?" Saya kadangkala bertanya, saya kadangkala menyuruh dia, "Nak, kalau sebelum tidur baca ayat kursi, baca sholawat, mudah-mudahan nanti kamu bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Apa responnya? "Saya mau bertemu dengan Allah." Nah, kira-kira gimana itu? Kita sebagai orang tuanya jawab bagaimana? "Saya mau bertemu dengan Allah," katanya. Nah, perlu kajian yang serius, sebab kalau tidak dijawab dengan baik, maka rasa kritisnya, daya kritisnya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak berkembang, malah justru akan mendelep. Disinilah tugas daripada ibu, atau dalam hal ini istrinya Kang Didin, untuk memberikan jawaban yang pas sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Begitu pula Kang Didin sebagai imam. Dalam bahasa sekarang, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dan bapaknya ini siapa? Bapaknya adalah kepala sekolahnya. Sang ayah harus tahu kira-kira anak ini berbakat di bidang apa. Kalau anak ini anak tipenya istiqomah, setelah dia cukup dewasa, cukup untuk dimandirikan, mungkin cocok dipondokkan di pondok pesantren tahfidzul Quran. Kalau dia anak ini punya kelebihan dalam hal nalar, dalam hal mengotak-ngatik hujjah, dalil dan lain sebagainya, mungkin ini cocok di pondok-pondok yang berhaluan dan mengkaji kitab-kitab fikih. Harus tahu dalam hal ini bakat-bakat anaknya. Kalau anak ini senangnya bergerombol dengan teman-temannya dan cenderung menjadi orang yang berpengaruh, maka mungkin anak ini cocok dalam hal organisasi. Dan ini semua harus dikembangkan oleh kita sebagai orang tuanya supaya tidak salah mendidik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini
Kang Didit mengundang kita bersama untuk tahaddutan bin ni'mah. Kita di sini sebagai saksi bahwasanya Kang Didit sudah melaksanakan salah satu daripada sunnah Rasul, yaitu aqiqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwasanya kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatih tudbahu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak itu tergadai, diaqiqahkanlah ia pada hari ketujuh. Dalam hadis lain, kalau tidak hari ketujuh berarti hari keempat. Kalau tidak hari ke-14 berarti hari ke-21. Kalau tidak hari ke-21, kapan ada rezeki monggo diakikai. Setelah itu kalau sudah diakikai, dikasih nama, kemudian dicukur. Kenapa dicukur? Karena di dalam mencukur itu ada kebersihan. Semula anak yang selama 9 bulan lebih berada di dalam kandungan si ibu bercampur dengan air ketuban dan darah haid. Pada saat ketika dia lahir, dia disucikan, dicukurlah rambutnya. Kemudian setelah itu disunnahkan pula rambut yang sudah dipotong untuk diukur, ditimbang sesuai dengan beratnya, baik itu dengan perak maupun dengan emas. Nah, seukuran daripada emas atau perak itu, kalau ada rezeki berarti emas, kalau tidak ada ya cukup perak saja. Kemudian disedekahkan. Pertanyaannya, apa aqiqah ini kaitannya, hubungannya dengan gadai? Apakah anak ini tergadai sehingga kalau tidak diaqiqai nanti doanya itu tidak sampai kepada orang tua? Di sini terjadi beberapa pandangan ulama. Ulama zaman dahulu, Imam Ahmad bin Hanbal punya pandangan di dalam syarahnya, syarah Musnad Ahmad, itu menyatakan bahwasanya hadis ini menerangkan bahwasanya seorang anak itu kalau dia diaqiqai dan kemudian dia meninggal, maka dia bisa memberikan syafaat. Berarti kalau tidak, berarti tidak bisa memberikan syafaat. Satu pandangan semacam ini. Tapi apakah ada pandangan yang lain? Ada. Pandangan ini diperjelas atau diterangkan lebih detail lagi bahwasanya apa? Aqiqah itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya doa. Doa anak yang soleh meskipun belum diaqiqai itu tetap nyampe kepada kedua orang tuanya. Hanya saja aqiqah ini berkaitan dengan anak yang nantinya diharapkan berbakti, ya, dengan yang tidak. Artinya apa? Artinya aqiqah bagian daripada doa. Kalau kita selidiki lebih jauh, memang aqiqah mempunyai dua tujuan. Yang pertama tujuannya adalah doa. Yang kedua tujuannya adalah tahaddutan bin ni'mah atau sedekah. Kenapa doa? Saya kupas sedikit bahwasanya aqiqah itu berasal dari kata aqqa ya'uqquh. Anak yang durhaka dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai uququl walidain. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian waladun aq artinya anak yang durhaka. Disyariatkan adanya aqiqah menandakan bahwasanya ketika anak itu masih kecil, benih-benih kedurhakaan itu sedini mungkin digesok atau disembelih. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi benih-benih kedurhakaan. Itu tujuan pertama. Dan yang tujuan kedua yaitu supaya apa? Supaya kita betul-betul
mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang sangat besar sekali, yaitu diberikan keturunan. Sebab banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita, mungkin kenalan kita, diberikan harta oleh Allah, diberikan kedudukan oleh Allah, diberikan pengaruh atau popularitas oleh Allah, tetapi tidak diberikan satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat menjadi seorang ayah kandung. Jadi ini tahaddutan bil nikmat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ketika memandang bahwasanya anak ini adalah amanat Allah, yang nitip adalah zat yang maha luhur. Oleh karenanya, karena yang menitip adalah zat yang maha luhur, bukan orang, bukan sesama manusia, tetapi yang menitipkan adalah Allah, maka kita sudah semestinya menjaga titipan itu dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, supaya apa? Supaya nanti kelak anak ini dapat menolong orang tuanya, mengantarkan orang tuanya menikmati surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, monggo sarang-sarang kita mau sholawat. Sholawatnya sholawat tibbil qulub riyin. Boten damel diiringi niki, tapi kita sarang-sarang dengan tujuan mudah-mudahan nanti ada sendiri. Nanti mohon diiringi kangge. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan membaca sholawat tibbil qulub ini, kita berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan syafaatnya kita sekalian diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma. Wabil khusus kepada sahibul hajah diberikan kesehatan, kepada bayi dan ibunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, saya tadi bersama dengan Gus Fad mencoba melihat tradisi di daerah kita, di tempat kita ini berada, ada tradisi yang perlu kita renungkan bersama. Apa makna ketika dibacakan barzanji kemudian ada bendera? Kita kaji bersama, kira-kira apa? Ini adalah peninggalan warisan daripada leluhur kita yang sampai hari ini kita jalankan dan perlu kita renungkan bersama. Kurang lebih mohon maaf kalau salah, tolong saya dikoreksi. Ini menandakan bahwasanya leluhur kita, orang-orang tua kita mendidik dan menanamkan rasa nasionalisme atau rasa hubbul watan minal iman kepada kita semua. Supaya apa? Supaya apapun perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita, kita tetap satu, yaitu warga negara Republik Indonesia.
Alhamdulillah zaman sekarang sudah hit, sudah viral, sudah sangat populer sebuah lagu yang dikarang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu berjudul Ya Lal Watan. Ya Lal Watan ini adalah sebuah pemersatu, apapun daerahnya, apapun etnisnya, apapun mazhabnya, apapun kecenderungan dan seleranya, maka ini disatukan, diikat oleh sebuah nama yang bernama Indonesia. Kita mesti mensyukuri ini supaya kita tidak mudah dicerai-beraikan. Tidak ada dalilnya memang secara tertulis bahwasanya hubbul watan minal iman, bukan hadis, tetapi dalam pengamalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya di dalam hadis-hadis ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, Nabi itu tidak henti-hentinya berangkat ke Yathrib sambil menengok ke belakang, yaitu ke Makkah Al-Mukarramah. Kenapa demikian? Karena di situ adalah tempat di mana Nabi dilahirkan, tumpah darah Nabi. Disitulah Nabi menemukan cinta. Akhirnya Nabi mencintai yang namanya Makkatul Mukarramah. Monggo sarang-sarang kita mendendangkan hubbul watan, Kang. Mugi-mugi dengan barokah daripada lagu atau nasyid ini, kita semuanya semakin dipertebal dalam mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kullu man ya'tika yawman tamihan yalqa himama, kullu man ya'tika yawman tamihan yalqa himama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman,
kan. Makanya enten setunggal pada sholawat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah lagu yang dipopulerkan belakangan-belakangan ini. Kenapa dirasa perlu untuk dipopulerkan? Karena zaman sekarang adalah zamannya fitnah. Kalau tidak kuat-kuat kesabaran kita, maka kita ini adalah umat atau bangsa yang mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Oleh karenanya semangat persatuan sebagai ummatan wahidah, sebagai umat atau warga negara Indonesia harus kita tanamkan. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan anak keturunan daripada Kang Didin ini menjadi generasi yang saleh, amin. Menjadi generasi yang sabir, amin. Menjadi generasi pemersatu umat, bukan pemecah belah umat. Kenapa demikian didoakan? Karena zaman sekarang sudah mulai bermunculan benih-benih di mana orang itu senangnya menggelorakan hal-hal yang seolah benar tetapi mengandung bencana. Apa diantaranya? Nuwun sewu, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya ide khilafah. Ide khilafah itu kalau misalkan mau ditanam, monggo jangan di Indonesia. Sebab di Indonesia ini sudah diistikharai oleh kiai-kiai, sudah ditirakati oleh kiai-kiai, sudah diriadoi oleh kiai-kiai. Beginilah bentuknya. Sudah diikhtiari oleh para wali songo, beginilah bentuknya. Dakwahnya bukan dakwah secara membabi buta, tetapi dakwahnya dengan penuh kesabaran, penuh dengan kasih sayang. Oleh karenanya kita akan berpikir, kok bisa para wali songo membalik sejarah. Dulu yang namanya Hindu Buddha punya sejarah panjang, punya sejarah yang sangat mengagumkan di Indonesia ini. Sekarang sudah hampir, mohon maaf, tidak mempunyai masa depan. Sementara Indonesia tidak punya sejarah Islam yang panjang sepanjang Hindu Buddha, tetapi dia mempunyai masa depan. Sehingga sekarang ini Indonesia menjadi negara yang mayoritas beragama Islam. Ini semua adalah jasa daripada wali songo. Ini sebuah adalah jasa daripada ulama-ulama NU yang menguatkan bahwasanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah final, tidak boleh ditaati. Sekarang tinggal kitalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama bagaimana supaya menguatkan dan merapatkan barisan. Supaya apa? Supaya jangan sampai ideologi-ideologi yang tidak ramah lingkungan seperti yang ada di Timur Tengah sana masuk ke sini sehingga mengakibatkan perang saudara. Na'udzubillah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, para ulama zaman dulu ini luasnya luar biasa. Pendekatannya pendekatan emosional yang sangat-sangat lembut. Orang yang dulunya tidak mau sholat diajak mau sholat. Bagaimana ajakannya? Contoh, saya ambil sedikit kisah daripada Kiai As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok dan pendiri pondok Salafiyah Syafi'iyah di situ Bondo. Itu beliau punya pengaruh di masyarakat yang cukup bagus. Ketika beliau ingin berdakwah di kalangan yang remang-remang bahkan cenderung gelap, yaitu dunia preman, beliau datangi preman itu, kemudian beliau rangkul, beliau ajak bicara pelan-pelan. Diambilnya hati preman itu, yang diambil tidak tanggung-tanggung ketuanya dirangkul, kemudian dimintain tolong. Saya ada sedikit permasalahan sama kamu. Dia merasa orang tidak baik, tetapi didekati sama kiai, dia merasa dimuliakan, merasa dihargai, merasa dimanusiakan. Akhirnya apa kiai? Ada permintaan, ada apa yang bisa saya bantu? Akhirnya beliau cerita bahwasanya di masjid tempat saya Jumatan ini banyak seringkali sendal yang hilang. Bagaimana kira-kira solusinya? Terus kemudian si preman berpikir, gampang itu Pak Kiai. Saya tahu itu.
Ini kerjaannya tidak lain dan tidak bukan adalah pekerjaannya orang yang tidak ikut Jumatan. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan anak buahnya sendiri. Akhirnya apa yang bisa saya bantu? Begini, kamu bisa sholat? Tidak bisa Pak Kiai. Ya sudah, kalau tidak sholat tidak apa-apa, tolong jaga sendal saya. Tolong jaga sendal jamaah di sini supaya tidak hilang. Gimana? Keberatan atau enggak? Kalau keberatan tidak usah. Kalau bisa, monggo silahkan. Akhirnya, gampang itu. Kalau cuma nyatpami sendal, itu gampang. Saya biasanya nyatpami mall. Karena yang disatpami sendal, dia sanggup. Jumat dia jaga sendal. Jumat berikutnya jaga lagi. Ternyata anak buahnya yang preman-preman tidak berani. Begitu dekat ke masjid, ada bos, mundur lagi. Ada yang sudah tangguh kelihatan sama bos, waduh, bos ada di sini. Sudahlah, saya ikut-ikutan Jumatan. Yang tadinya nggak ada niatan Jumatan, si preman ikut Jumatan. Begitu Jumatan, 1, 2 orang preman, 3 orang preman, 4 orang preman, sampai banyak sekali orang preman yang sholat Jumatan. Si bos berpikir, ya Allah, saya ini bosnya preman, kok sekarang saya malah nungguin sendalnya anak buah saya. Tidak bener ini. Sudahlah, gini aja, saya minta tolong sama guru pesantren supaya apa? Supaya jaga sendal saya supaya ngajarin saya sholat sehingga saya bisa sholat. Akhirnya setelah itu dia ikut sholat, premannya yang lain juga ikut sholat. Otomatis kalau sudah kena itu masalahnya, dia keamanan sendal sudah tidak diragukan lagi. Tidak ada lagi sendal-sendal hilang. Ini berkat jasa dan kelembutan, berkat taktik jitu daripada Kiai As'ad Samsul Arifin. Bukan dengan cara-cara yang tidak pas dengan hati daripada preman itu. Contohnya macam mana? Contohnya adalah dikasih tulisan, awas, maling sandal masuk neraka. Tidak mempan. Mempan no, betul? Tidak mempan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan semacam itu. Itulah yang diwarisi oleh ulama-ulama zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ulama zaman dahulu itu seringkali menomorsatukan yang namanya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Saya kemarin mendapatkan sebuah hikayah bahwasanya Gus Dur bersama kiai-kiai pernah satu mobil bersama-sama naik mobil. Semua penumpang kiai-kiai di situ nggak ada yang merokok kecuali satu orang. Taruhlah dari Jakarta mau ke Semarang. Kiai ini karena saking panjangnya perjalanan nggak tahan. Maklum ahli hisab. Terus bagaimana ini? Saya nggak tahan. Sudah Pak Kiai, saya duduk di samping, Pak Kiai yang lain saya dekat jendela yang sebelah kiri. Biar saya buka jendelanya, saya mau merokok. Yang lain komentar terus, ya Allah, ini baunya tidak enak, Pak Kiai, tolong matikan Pak Kiai. Enggak, saya ini rokoknya saya taruh di tangan sebelah kiri, rokoknya ada di luar. Kalau mau merokok, saya tarik, isep, saya keluarkan di jendela. Tetap Pak Kiai, baunya sampai ke dalam katanya. Semacam itu terus komplain sampai akhirnya tidak mempan juga. Pak Kiai sudahlah, jangan merokok terus, kita sesak napas dalam diri katanya. Terus ada Gus Dur di situ. Gus Dur ini pintar. Sekarang lagi zamannya yang lagi tren adalah tiang listrik, betul loh benar? Tiang listrik. Di TV ada sebuah berita yang namanya tiang listrik ngetop. Gus Dur bisikin, ngomong sama Kiai tadi, Pak Kiai, kalau yang nyuruh tadi supaya berhenti karena takut tangan Pak Kiai kena tiang listrik, saya pengen minta Pak Kiai jangan merokok, tangannya jangan dikeluarkan. Kenapa? Khawatir nanti tiang listriknya rubuh, satu kecamatan mati listriknya semua.
Kira-kira kalau sekecamatan mati listriknya semua, yang punya acara akipoan tidak bisa melaksanakan, yang punya acara pengantinan bisa batal, yang punya acara ngaji bisa batal. Ini berabe Pak Kiai. Jadi tolong jendelanya tutup, Pak Kiai tidak usah merokok lagi. Oh gitu ya. Ah iyalah. Kalau alasannya itu saya mau katanya. Nah itulah pendekatan-pendekatan yang semacam itu yang dilakukan oleh kiai-kiai zaman dahulu, yang seharusnya kita warisi dengan penuh kebijaksanaan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, para wali-wali juga punya sebuah warisan karya yang sangat fenomenal. Dari zaman mbah-mbah dan sampai kita sekarang ini masih kita hafalkan. Contohnya apa? Contohnya adalah lirik daripada lagu Sluku-Sluku Batok. Monggo Kang disiapke. Kita sama-sama sholawatan ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, memperoleh syafaat kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bisalatan daimatan
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kulon akan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Kalau saya ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.